Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang design thinking bisnis saya. Dengan saya Arif Setiawan. Yang pertama sebelum kita terjun ke dunia bisnis yaitu menerapkan implementasi jiwa usaha ke dalam diri kita sendiri. Jiwa wirausaha adalah jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Sifat-sifat dasar yang harus ditanamkan dalam jiwa usaha adalah jujur dan ketulusan. Selain jujur dan ketulusan adalah yang pertama sikap mental yang kuat, kepemimpinan yang kuat, tata laksana yang terencana, dan keterampilan yang memadai. Itu merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Yang selanjutnya untuk digital marketing. Digital marketing dalam bisnis saya ini menggunakan digital tool, yaitu menggunakan emoji. Perlu diketahui, emoji ini merupakan tool untuk membuat brosur internet atau brosur digital dan disebarkan kepada masyarakat. Emoji ini sangat mudah digunakan, jadi kalian bisa mencoba sendiri. Dan untuk melihat brosur elektronik saya bisa dikunjungi tautan yang ada di layar. Selanjutnya ide bisnis saya. Ide bisnis saya yaitu membangun fashion store atau toko pakaian dengan nama atau brand A.Co Store. Toko saya atau toko menyediakan berbagai jenis pakaian pria maupun wanita. Toko kami juga akan selalu up to date seiring dengan perkembangan zaman dan memiliki desain estetik dengan tujuan agar kalangan muda atau pengunjung bisa berbelanja sekaligus berfoto-foto di ruangan yang estetik. Empati dalam bisnis. Empati yaitu kemampuan untuk melihat dunia dari sisi orang lain yang dapat kita rasakan. Empati dalam bisnis sangat penting dalam customer service atau layanan pelanggan. Dalam sebuah bisnis dengan anggota bisnis yang mengajarkan untuk membangun sebuah empati dalam suatu bisnis. Dalam bisnis saya menerapkan 3 bagian penting dari empati. Yang pertama, observasi atau amati, engage atau keterlibatan, immerse atau merasakan langsung. Observasi itu kita akan mencoba mengamati perilaku pasar yang kita asumsikan di sini sebagai para pencari kontrak dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan pasar agar dapat memahami kriteria yang sebenarnya. Engage atau keterlibatan. Kita juga dapat melibatkan calon-calon customer yang saat ini sedang mencari kontrakan dan akan menanyakan keluhan atau keinginan dari para calon customer dengan berbagai cara. Nah, jadi aktivitas ini adalah membantu mengungkapkan pikiran dan nilai yang mereka punya. Immerse merupakan cara yang efektif untuk mengetahui atau merasakan situasi yang calon customer rasakan. Ini berasal dari pengalaman kami sendiri pada saat mencari target pasar atau calon customer. Nah, nanti ini jadi kita bisa merasakan langsung. Define adalah mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi user dari hasil pengamatan yang kita dapatkan dari empati tadi. Untuk permasalahan yang saya temukan di toko kami yaitu kualitas produknya, kualitas layanannya, kualitas sumber daya manusianya. Untuk penyelesaian untuk kasus atau case tadi, yaitu yang pertama selalu melakukan perbaikan atau pembenahan yang menyeluruh dari segi internal, baik dari kualitas produk maupun dari sumber daya manusianya. Saya juga akan melakukan perbaikan hingga tuntas dan melibatkan pihak-pihak yang benar-benar terpercaya
serta diakui untuk memberikan pengesahan bahwa produk saya benar-benar telah memenuhi standar sesuai ketentuan aman dan tetap berkualitas. Untuk cara kedua, yaitu saya akan mengadakan event besar-besaran dengan melibatkan public figure. Ini dilakukan agar konsumen dapat lebih tahu lebih dalam tentang produk saya. Jadi untuk tujuan saya mengadakan event juga untuk memperluas jaringan target pasar. Ide dalam bisnis kami. Sebelum kita ke metodenya, kita harus tahu dulu apa itu ide. Ide adalah tahap ketiga dari design thinking atau dari setelah define. Adalah proses di mana kita menghasilkan ide yang tujuannya agar ide kita bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang kita alami saat ini. Untuk metodenya, untuk metode ide di bisnis kami, kami akan memakai metode post voting atau dot voting. Apa itu post voting atau dot voting? Post voting atau dot voting adalah pemungutan suara semua anggota yang diberikan ide favorit mereka. Ide-ide yang dihasilkan dalam sesi ideation ditulis pada masing-masing post-it dan anggota dapat memilih dengan menggunakan stiker atau spidol untuk membuat titik pada post-it sesuai dengan ide yang mereka sukai. Nah, untuk post voting atau dot voting ini menurut saya sangat cocok untuk diri saya karena setiap anggota tidak ada batasan untuk meluangkan ide-ide mereka. Next kita ke prototype. Apa itu prototype? Prototype adalah tahapan yang ditujukan untuk mentransformasi sebuah sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih berwujud. Contohnya itu prototype itu kerangka uji coba bisnis kami. Untuk metode prototype yang kami gunakan yaitu metode high fidelity prototype. Untuk prototype sendiri ada dua jenis metode. Yang pertama metode low fidelity prototype, yang kedua high fidelity prototype. High fidelity prototype adalah prototype yang memiliki cost tinggi atau biaya yang tinggi. Nah, untuk high fidelity prototype ini cocok untuk bisnis saya karena bisnis saya kebanyakan bisa jadi melalui jalur online. Dan metode ini sangat cocok untuk bisnis saya. Saya akan mencoba membangun prototype seperti website saya, website pribadi untuk digital marketingnya, dan bisa jadi untuk aplikasi pada smartphone dan untuk disebar di marketplace juga, dan untuk mendesain logonya juga saya akan memakai prototype high fidelity prototype karena menurut saya itu merupakan metode yang cocok di bisnis saya. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.